Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan beserta dengan kita. Firman kehidupan hari Sabtu 8 Januari 2022. Mazmur 130 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi padamu ada pengampunan, sebab engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi yang kita alami sudah hampir 2 tahun, kurang lebih kita berseru-seru dalam doa kepada Tuhan menurut kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Setiap orang berdoa dan memohon di masa pandemi COVID-19 ini. Bagi orang yang ateis pun pasti ada dengan cara keyakinan yang rasionalnya berusaha dan bertindak bagaimana mengatasi pandemi COVID ini supaya berakhir atau berlalu dari bumi kita ini. Kebijakan masing-masing pemerintah juga di dunia baik secara bersama-sama dengan WHO, dengan protokol kesehatan, memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sampai level 1, 2, 3, dan 4. Bahkan diperpanjang, ada sampai menutup, mengunci sama sekali, yaitu dikatakan lockdown. Keluar masuk dari kota atau negeri itu. Menutup tempat-tempat umum, sembari menerapkan segala bentuk aturan, peraturan, ketetapan pemerintah. Doa-doa permohonan diimplementasikan di dalam praktek hidup beriman atau beragama. Semua bentuk aturan, peraturan atau ketentuan yang dibuat di negara masing-masing dengan aturan, peraturan, PPKM yang dilakukan pemerintah kita dan bahkan diperpanjang oleh pemerintah dengan alasan kemanusiaan untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang dan kita bersama-sama, baik di kota, di daerah, dan di desa, dan segenap rakyat kita di Indonesia. Tidak cukup hanya seruan, berdoa, bermohon, beribadah secara ritual, tetapi harus disertai dengan aksi, harus disertai dengan tindakan, perbuatan. Karena apa? Situasi kondisi yang kita alami karena pandemi COVID ini membuat hati kita merasa terkurung, merasa terpenjara karena mengalami hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebagaimana semula. Saudara-saudara, bahkan kita mungkin seperti apa yang dikatakan, masuk ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam karena harus tetap di rumah saja, bahkan bekerja dari rumah. Kita masing-masing tetap dalam situasi kita pada masa pandemik adalah tantangan baru dengan segala bentuk praktek hidup yang tetap menjadi protokol kesehatan. Yang dulu kita bebas, tetapi sekarang harus dengan protokol kesehatan. Ada yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan, namun masih banyak juga merasa terbelenggu, dibatasi dengan ruang kerja, aktivitas. Bahkan ada juga saudara-saudara kita yang sudah mengalami sampai ada istilah yang dikatakan sudah menjadi alumni penderita COVID 1 dan 2 dengan pergumulan yang masih banyak, baik kesehatan dan pemulihan mereka yang terpapar COVID ini. Karena itu saudara-saudara, saya kira dalam 2 tahun inilah semua umat beragama secara kualitas dan kuantitas doa dan permohonannya teruji dan terpuji di hadapan Tuhan. Apakah kita memang benar-benar dengan hati untuk berdoa? Karena itu saudara-saudara, supaya kita dan masyarakat, bangsa dan dunia bebas dari situasi yang kita alami bersama, kita melakukan dengan hal-hal yang protokol kesehatan. Apa yang kita alami ini juga, ada juga yang merasakan akibat daripada dosa. Dan ada juga yang merasakan ini jangan-jangan adalah karena hukuman. Tetapi ada juga memahami ini adalah ujian. Sesuatu pembelajaran kepada kita untuk memahami bahwa kehidupan di dunia ini masih banyak hal yang belum kita pahami dengan akal dan pikiran kita.
karena keterbatasan pikiran kita. Maka dari jurang pergumulan hidup, dari keterbatasan, ketidakmampuan kita mengatasi persoalan dan pergumulan hidup inilah kita belajar dari firman kehidupan hari ini. Sebagaimana pemazmur bertitik tolak dari perjalanan hidup yang dia alaminya dan pengenalannya kepada Allah yang mampu menolong dan mengatasi, dan sadar sebagai orang berdosa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Maka hal ini kita lihat ada beberapa hal perenungan kita. Yang pertama, Tuhan Allah bersedia memberi pertolongan dan pembebasan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan mau kita datang kepadanya. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 3, demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dipanggilnya Allah dengan sebutan Tuhan sebanyak 2 kali dalam nats ini. Kepada Tuhan Allah Yahweh, kepada Tuhan Allah Adonai merupakan luapan perasaan yang amat sungguh-sungguh dan menunjukkan perasaan yang amat takjub akan kebesaran Allah yang penuh kemuliaan, pembebasan dalam kasih-Nya. Hanya kepada Tuhan Allah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, bahwa kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri di hadapan-Nya. Sekalipun kita bisa membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah kita tidak dapat membenarkan diri. Karena itu kita bermohon kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan bersedia memberi pengampunan. Maka dikatakan kepadamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Dengan meminta pengampunan lebih dahulu, maka kita terbuka akan pengasihan. Kemudian kita akan diingatkan seraya diundang selalu mengakui kuasa dan keadilan Allah. Matanya dapat menyingkapkan apa yang ada di dalam hati orang yang terbaik. Jika Allah berurusan dengan kita menurut keadilan-Nya, maka kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Jika Ia menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, Ia akan mendapati banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan bahkan teramat banyak. Karena itu saudara-saudara, dengan pengasihan Tuhan, dengan pengampunan Tuhan, itulah yang kita andalkan karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk menolong diri kita dari segala kelemahan kita? Maka dikatakan, datang berseru, hanya berharap kepada pengasihan Allah. Maka dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berarti berharap kepada Tuhan. Hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan dan kasih karunia. Dialah yang akan membebaskan umat-Nya. Dialah akan membebaskan kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Karena kasih setia-Nya lah kita tidak binasa oleh murka-Nya. Itulah mengapa pemazmur dengan sukacita, dengan senang dia mengajak, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia-Nya, dan Ia senantiasa bersedia menolong dan mengingatkan kita. Beberapa tokoh gereja seperti Martin Luther berkata memakai mazmur ini sebagai mazmur pertobatan, karena isinya sesuai dengan pesan Injil. Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan dan mengampuni. Karena itu saudara-saudara, kita telah menerima kasih pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan itulah menjadi dasar dari segala permohonan dan kehidupan kita. Maka dengan segala jurang pergumulan,
yang memisahkan kita dengan Allah, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kita. Karena itu mari kita semakin dekat dengan Tuhan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sanggup mengambil dan merebut kebahagiaan dan sukacita dan kedamaian dari kita jika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Semakin dekat kita, semakin menjalin hubungan dengan Tuhan Allah, seperti hubungan yang intim dan hangat antara pemazmur dengan Allah. Demikianlah hidup kita, bahwa pengampunan dan keselamatan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu berserulah dan berserahlah kepada Tuhan. Di dalam Dia ada kasih pengampunan dan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih pengampunan yang daripadamu. Karena kasih setia Tuhan, disitulah kami menemukan dan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu kami berseru ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam segala sesuatu yang kami rindukan, sukacita, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus kami memperoleh segala sesuatu yang kami rindukan. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami berseru dan kami berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap sukacita, dan jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.